Sayang, aku berbuat salah. Tolong, pulanglah untuk makan malam. Kalau kamu terus begini, makan di rumah orang tuaku setiap hari, mengabaikan rumah kita, keluarga kita bisa hancur. Kita sudah menikah 8 tahun. Suamiku selalu bersikap pelin-pelan, memaksa mertuaku pindah ke sini. Lebih dari 3 bulan berturut-turut, aku memilih makan di rumah orang tuaku. Mereka akhirnya menyerah dan memohon, kapan kamu pulang? Mereka ingin aku kembali. Aku akan pulang saat mertuaku pindah. Jadi sekarang kamu menyesal? Dulu waktu kamu bersikap pelin-pelan, pernahkah kamu bayangkan akan seperti ini? Orang tuaku pindah ke sini besok, siapkan tempatnya. Kita sudah menikah 8 tahun. Kita sudah bertengkar soal orang tuamu pindah ke sini. Semua ini sudah 5 tahun, dan aku sudah bilang dengan jelas berkali-kali, Kita bisa menempatkan mereka di sini, sewa tempat di kompleks kita, aku yang bayar. Aku butuh ruang pribadi. Sayang, mereka sudah tua. Kesehatan mereka menurun, aku tidak bisa biarkan mereka tinggal di luar. Hanya 6 bulan, mereka akan kembali saat cuaca hangat, oke? Aku sudah memesan tiket mereka. Tanpa izinku, kamu langsung pesan tiketnya. Soal orang tuanya pindah ke sini, aku sudah bertengkar dengannya berkali-kali. Setiap kali, dia cuma bersikap pelin-pelan, menghindari inti masalah, atau mengalihkan pembicaraan. 5 tahun bertengkar. Dan tidak pernah berhasil. Kali ini, aku sudah lelah berdebat. Aku ingin dia benar-benar mengerti. Apa akibat dari bersikap pelin-pelan? Sekarang aku mengerti. Oke? Baiklah, jadi tentang ini, untuk sementara kita pakai itu dulu, saya berangkat kerja. Orang tuamu datang, kan? Saya suka sekali tempat ini. Lokasinya dekat, dan lebih mudah kamu jaga mereka. Uang muka 1 bulan dan sewa 3 bulan di muka. Sewa akan saya tanggung. Citra, kamu mau apa sih? Bukannya kita baru setuju soal ini? Mereka tinggal di sini. Itu keputusanmu, bukan keputusanku. Kamu tahu batas bawah saya. Tidak bisakah kamu sekali ini mengalah sedikit? Mereka orang tua saya. Saya sudah mengalah. Bagaimana dengan ruang saya? Nah, mulai lagi. Setiap kali keadaan jadi sulit, saat saya butuh jawaban yang jelas, dia cuma diam 1000 bahasa dan menghindar dengan diam. Saya tidak mau dengar, mereka tinggal di sini, saya sudah bilang ke mereka. Ini pertama kalinya kamu memutuskan teleponku. Baiklah kalau begitu. Kamu yang putuskan. Saya ikut saja. Lihat TV warna besar di kota ini. Jauh lebih jernih daripada TV hitam putih tua di desa itu. Gambarnya seperti lihat cermin. Kalian jorok banget. Ini rumah putra saya mau apa ya mau apa, bukan urusanmu. Arif, lihat tempat ini. Berantakan sekali, kamu bahkan gak mau tinggal di sini lagi? Citra, orang tuaku dari desa. Mereka nggak tahu cara hidup di kota, kamu kan menantu perempuan mereka. Nggak bisa dikasih keringanan sedikit? Keluarga yang rukun akan sejahtera. Apa? Waktu kita nikah, aku janji padamu aku akan merawat orang tuamu dengan baik, tapi aku butuh ruang sendiri. Jadi katakan padaku. Harus gimana lagi? Mereka orang tuaku, aku darah daging mereka, demi aku, tolong sabar saja, oke?
Sabar, aku kerja keras bikin rumah ini nyaman, lihat sekarang jadi kayak apa, dan ibumu meludahkan kulit biji bunga matahari langsung ke mukaku. Gimana mau sabar dengan itu? Aduh, yang bener aja, sudah 8 tahun menikah. Kami nggak pernah komplain tentang kamu, sekarang kamu berani komplain tentang kami? Kamu yang bilang, di dunia ini mertua yang mendidik menantu. Nggak pernah terbalik. Menantu mendisiplinkan mertuanya. Apa ada, di dunia ini, kasus di mana mertua pindah ke rumah menantu perempuan mereka, mengacaukannya sampai jadi tempat yang sangat kotor, lalu meludahkan kulit biji bunga matahari langsung ke mukanya. Rumahmu? Maksudmu apa? Rumahmu? Aku tinggal di rumah putraku? Betul, kami tinggal di rumah putra kami. Ada masalah apa? Ini rumah yang kubeli, ini harta pranikahku. Sudah kubilang, keluarga yang rukun akan sejahtera, mereka orang tuaku, nggak bisa kamu lakukan untukku. Berhenti. Aku muak dengar kamu selalu bersikap netral. Sampai kamu bisa menangani dengan baik hubungan antara aku dan orang tuamu, kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Cewek kota ini sama sekali nggak tahu diri. Tampar dia. Ayah, ibu, tolong, tenang dulu. Citra, dia cuma, aku yang memanjakannya. Dia emosian, jangan dipikirin, oke? Citra, ini hari pertama orang tuaku di sini. Nggak bisa setidaknya coba sedikit senang? Nggak bisa, karena rumah ini bukan rumahku lagi. Kok bisa bukan rumahmu? Cuma sedikit lebih kotor, sedikit lebih berantakan, itu aja. Dan lukisanku, Aku simpan. dan kursi malasku, Ibu bilang nggak nyaman. Kami pindahin ke balkon. dan bau asap di ruang tamu. Ayahku seumur hidup merokok. Kamu mau dia berhenti total, tapi dia nggak bisa. Sabar saja. Sabar saja. Sabar saja lagi, baik. Karena kamu terus-terusan suruh aku sabar, baik. Aku akan ikuti apapun yang kamu mau. Tapi jangan nanti menangis ke aku. HMPH. Ibu, mulai besok, aku makan malam di rumah orang tuaku setelah kerja. Sudah putus? Baiklah. Mengerti. Ayo, kamu sudah pulang. Mau makan? Silakan. Nggak mau? Ya sudah, jangan dipaksakan. Besok mau makan apa? Bilang saja sama ibu. Baik. Citra, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Aku di rumah ibu. Ngapain di sana? Makan malam. Kamu sudah makan? Iya. Aku sudah makan. Sudah makan? Kenapa nggak bilang? Aku sudah janji sama ibu dan ayah, kata mereka mau mencicipi masakan menantu perempuan mereka, aku sudah bilang iya, tapi kamu... Itu janjimu, bukan janjiku. Kita sudah bahas ini kemarin. Bahas apa? Kamu bawa orang tuamu tinggal bersama kita, ya sudah. Aku akan makan di rumah orang tuaku setiap hari, dan kamu terima saja. Citra, jangan mulai. Aku nggak mulai apa-apa. Aku serius sekali. Kalau begitu, sudah. Aku pulang sekarang. Kalau nggak mau pulang, jangan. Tinggal saja di sini. Bu, nggak mungkin. Itu rumahku. Kenapa aku yang harus pergi? Aku bukan kabur. Aku menyelesaikan ini. Tunggu dulu. Citra, maksudmu apa? Kami cuma mau makan masakan rumah, dan kamu berani-beraninya bersikap seperti itu? Ibu, saya memang tidak jago masak. Saya tidak mau kalian jadi sakit. Lagi pula, itu searah dengan perjalanan pulang kerja saya. Lebih mudah makan di rumah orang tua saya. Dengan begitu, ibu tidak perlu repot-repot menunggu saya pulang untuk makan malam. Seara, rumah orang tuamu ada di seberang kota. Masa itu disebut searah? Sudahlah, ibu, lupakan saja. Kenapa saya harus melupakan? Istri seperti apa yang bersikap seperti ini? Kamu kabur di hari pertama mertuamu datang. Kamu pikir kamu membodohi siapa? Saya tidak kabur, saya cuma pulang untuk makan. Kamu memang punya masalah dengan kami. Tepat sekali. Arif, kamu juga berpikir begitu, kan? Citra, dengar. Ibu memang cepat marah, tapi niatnya baik. Sebagai generasi muda, kita harus lebih pengertian. Bagaimana kalau begini? Minta maaflah kepada ibu.
dan kita bisa melupakan semua ini dan move on, oke? Kenapa saya harus minta maaf? Karena tidak memasak untuk orang tuamu, atau karena tidak diam saja menerima omelan, Arif? Kalau kamu punya masalah dengan saya, katakan langsung ke saya. Dan satu hal lagi, siapa yang berkuasa di rumah ini? Apa orang tuamu, atau kita? Saya Saya akan mengajar menantu perempuan yang tidak tahu sopan santun ini pelajaran hari ini. Ibu, tenang dulu. Citra lagi cari masalah, nanti saya bicara dengannya. Ayo, kita pergi. Kamu. Citra, ibu saya memang cepat marah. Lakukan ini untuk saya, sebagai bantuan, pulanglah untuk makan malam besok, oke? Arif, saya akan mengulanginya. Sampai kamu bisa menangani dengan baik masalah antara saya dan orang tuamu, saya akan tetap makan di rumah orang tua saya. Setelah itu, di hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima, aku mulai menjadikannya kebiasaan untuk pergi ke rumah orang tuaku untuk makan malam sepulang kerja, rutinitas harian yang sangat kukuh. Wajah Siti dan Budi menjadi semakin muram, mulai dari komentar sarkastik hingga teriakan keras. Apa sekolahmu sia-sia? Kamu pulang ke rumah orang tuamu untuk makan setiap hari, kamu pikir kamu membodohi siapa? Hei, aku sedang bicara padamu. Kamu, Ibu, cukup. keluarga kita terkutuk turun-temurun. Sampai harus berakhir dengan orang sepertimu. Arif terjebak di tengah, terbelah di antara kedua pihak. Dia mencoba berbicara denganku. Di hari pertama, dia menghalangi pintu. Citra, aku mohon padamu, pulanglah untuk makan satu kali saja, tolonglah aku. Di hari kedua, dia membeli seikat bunga mawar dan menaruhnya di samping tempat tidurku. Citra, mari kita bicarakan ini. Arif, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu putra orang tuamu, atau suamiku? Aku adalah putra orang tuaku dan suamimu. Kita sudah menikah sekarang. Di rumah ini, kamu adalah yang pertama dan terutama kepala rumah tangga. Baru setelah itu, kamu adalah putra orang tuamu. Jika aku bahkan tidak bisa menjadi putra yang baik bagi mereka, bagaimana aku bisa menjadi kepala rumah tangga ini? Sepanjang hari aku menenangkan ibu, lalu ke sini untuk menenangkanmu, aku terjebak di tengah, tidak bisa menyenangkan siapapun. Citra, apa gunanya semua ini? Membuatku kehilangan muka di depan orang tuaku? Lalu kenapa kamu terjebak di tengah? Itu karena kamu duduk di pagar, menyuruhku untuk menerimanya saja. Aku hanya menggunakan caraku sendiri, bukankah itu yang kamu inginkan? Bukannya itu yang kamu mau? Mereka sudah tua. Ayolah, kasih mereka kelonggaran sedikit. Kenapa kamu selalu harus bikin suasana jadi tegang gini? Kita ini keluarga, kita ketemu setiap hari. Kalau aku ngasih sedikit, mereka akan minta lebih. Dan kamu selalu di tengah, bersikap netral. Apa kamu mau aku diam saja? Atau mau aku yang nampung semua masalah? Maksudku bersikap netral gimana? Di depan orang tuaku, aku sudah sering belain kamu. Aku bilang kamu lagi banyak tekanan di kerjaan. Aku bilang kamu lagi nggak enak badan. Kamu bilang aku lagi nggak enak badan? Nggak heran mereka bilang aku nggak bisa punya anak. Sudah jelas kamu yang nggak mau punya anak. Kamu sembunyikan rahasia dari dua belah pihak. Terus kamu lempar semua kesalahannya ke aku. Aku cuma mau bikin mereka ngasih kamu kelonggaran. Jadi boleh ya kamu kasih tahu orang tuamu kalau aku sakit, terus suruh aku buat diam saja. Kamu main dua kaki, bohong ke semua orang. Kamu pikir kamu ini apa, pemadam kebakaran? Kamu malah nambah-nambahin masalah. Terus aku harus gimana? Aku nggak mungkin bilang langsung ke mereka kalau kamu nggak mau tinggal sama mereka. Jadi boleh ya kamu bohong, bersikap netral, terus lempar semua kesalahannya ke aku. Aku nggak lempar kesalahan ke kamu. Kamu tahu sendiri kalau iya. Dulu di kampung, bau kotoran hewan pun bisa bikin aku senang. Ya, Ani, hidupku sungguh menyedihkan. Aku sudah membesarkan seorang putra, lalu dia menikah,
dan sekarang dia melupakan ibunya sendiri, kamu tidak tahu bagaimana rasanya. Menantu perempuan kita itu setiap hari dia melototi kita. Dia bahkan tidak mau pulang. Aku dan Budi terjebak di sini seperti sedang menjalani hukuman penjara. Beraninya dia. Seorang istri berani memperlakukan orang yang lebih tua seperti ini. Arif di mana? Dia harus bisa mengendalikannya. Dia sangat takut padanya. Ani, kamu tidak tahu, dia benar-benar tergantung pada wanita itu. Di rumah, dia tidak berani bernapas terlalu keras. Kalau Citra saja meliriknya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, Ani, harus bagaimana lagi aku? Hidupku sangat menyedihkan. Ibu bicara apa? Nonsens apa? Bukannya ibu yang bilang ke aku Citra punya sifat yang buruk dan ibu tidak bisa mengendalikannya? Kalau ibu selalu merendahkan diri hanya untuk keluarga ini? Jadi ini yang kamu ceritakan ke ibumu tentang aku? Tidak, Citra, biarkan aku jelaskan, aku cuma melakukan itu supaya ibu tidak terlalu menyalahkanmu. Aku bilang kamu punya sifat buruk supaya mereka tidak berani mengganggumu. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Jadi kamu bilang ke ibumu aku ini semacam monster, supaya dia semakin membenciku, kamu melakukan itu untuk kebaikanku. Jadi harusnya aku bilang apa? Bahwa kamu benar dan mereka seharusnya tidak pernah datang tinggal di sini. Mereka pasti akan marah besar saat itu juga. Jadi kamu cuma menjadikan aku kambing hitam. Aku tidak menjadikanmu kambing hitam. Kamu lakukan atau tidak? Aku dengar setiap katanya. Citra, mau kemana? Aku mau keluar. Kamu marah lagi sama aku? Ibuku, dia cuma... Abaikan saja dia. Aku sudah bicara dengannya. Ibumu tidak berbohong. Dia sedang membuat pengumuman ke seluruh keluarga bahwa menantu perempuannya tidak tahu berterima kasih dan tidak sopan. Dia mengerahkan semua orang untuk menekan aku. Kamu benar-benar pikir ini cuma pertengkaran keluarga sepele? Ini perang. Dan kamu itu kurir bolak-balik di antara garis pertempuran. Bilang kedua belah pihak, aku cuma melakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu pikir kamu membuat semua orang senang? Kamu mengkhianati kita semua. Citra, dengar, aku tidak bermaksud kasar, tapi kamu kan wanita berpendidikan, bagaimana bisa kamu begitu sembrono? Mertuamu datang jauh-jauh ke sini untuk menikmati hidup, bukan untuk menahan suasana hatimu yang buruk. Kamu menempatkan Arif di posisi yang sulit. Dia meneleponku beberapa hari lalu, dan dia hampir menangis. Sebagai istrinya, kamu harus lebih pengertian. Arif sedang dalam posisi sulit, lalu aku bagaimana? Dia dalam posisi sulit karena dia berbakti. Mereka semua keluarga. Mau dia apa lagi? Rumahku sudah diserbu. Seluruh rutinitasku kacau. Aku bahkan tidak bisa bernapas lega di rumah sendiri tanpa merasa benar-benar kelelahan. Siapa yang mempertimbangkan perasaanku? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Maksudmu apa? Direbut? Ini juga rumah Arif. Ini rumah orang tuanya. Sertifikatnya atas nama saya. Ini harta pranikah saya. Secara hukum, ini rumah saya. Mereka itu tamu. Berkelakuan seperti pemilik rumah. Jadi pemilik aslinya harus keluar cuma untuk bernapas. Kamu sangat keras kepala. Arif benar. Kamu memang terlalu keras kepala. Tidak ada yang bisa menasihatimu. Apakah dia juga bilang padamu dia sudah berusaha maksimal? Kalau aku yang bermasalah, Ani. Dia memanfaatkanmu sebagai juru bicaranya. Dia ingin kamu jadi kurirnya, supaya dia bisa tampil sebagai orang baik dari jauh. Main dua kaki, ingin terlihat baik di mata semua orang. Arif, aksi pelin-pelanmu benar-benar luar biasa. Apa yang kamu katakan ke Ani? Aku cuma nyebutin fakta. Dia nelpon aku terus ngomel-ngomel panjang lebar. Bilang aku nggak bisa ngontrol istriku, bilang aku udah mempermalukan kita dan mencoreng nama keluarga kami. Citra, memangnya kamu harus menghina seluruh keluargaku baru kamu senang? Gitu maksudnya? Kan kamu yang nelpon aku suami yang menyedihkan yang nggak bisa ngontrol istrinya sendiri. Kamu masih aja keliling cerita ke Ani kalau aku udah lakukan semuanya, tapi Citra nggak mau dengar, jadi aku harus gimana lagi? Aku. Kamu selalu cari cara buat cuci tangan.
Terus kamu lempar semua kesalahan ke aku. Terus pas lagi sama aku, kamu ngomong gini? Aku yang nutupin buat kamu. Aku bahkan ngasih tahu yang bagus-bagus tentang kamu ke orang tuaku. Arif, kamu nggak capek? Ya jelas aku capek. Aku terjepit di tengah-tengah setiap hari, aku tenangin ibu, terus aku harus redain amarahmu, belum lagi, aku yang atur perasaan semua orang, cuma biar semua orang senang, aku udah kelelahan. Pernah nggak kamu mikir kalau kamu sebenarnya nggak perlu berada di tengah-tengah? Kalau aja kamu buat garis yang jelas antara aku dan orang tuamu, dan bilang langsung ke mereka, ini rumah kami. Kalian tamu di sini. Tamu harus menghormati cara hidup pemilik rumah. Nggak perlu lagi kamu damaikan semuanya, tapi kamu nggak mau lakukan itu. Karena kamu takut ibu bakal bilang kamu lupa sama dia setelah nikah. Dan kamu takut banget aku mikir kamu nggak di pihakku, jadi kamu coba menyenangkan dua belah pihak, kamu bohong kedua belah pihak. Dan akhirnya, nggak ada yang senang. Setelah 8 tahun menikah, dia udah mengubah dirinya jadi lilin yang terbakar di kedua ujungnya. Dia pikir dia sedang menerangi jalan untuk orang lain. Tapi dia cuma membakar habis sisa-sisa kehangatan antara kami bahkan lebih cepat. Ada orang yang anggap tempat ini kayak hotel, datang dan pergi sesuka hati. Aku nggak tahu dia nikah atau check-in di motel. Bu, Citra perjalanannya jauh, dia takut macet pagi, dia nggak sengaja nggak sarapan sama ibu. Jangan cari-cari alasan buat dia. Apa dia masih anggap aku sebagai ibu mertuanya? Citra, setidaknya kamu pamit sama ibu sebelum pergi, cuma hal kecil kok. Aku nggak bermaksud apa-apa, cuma menurutku. Kamu coba memuaskan dua pihak. Lihatlah sikapnya, mengomelimu langsung di depan aku. Begitukah seharusnya seorang istri? Dia itu bangsawan. Bu, dia nggak sedang mengomeliku, dia cuma sedang banyak tekanan di kerjaan, tolong maklumi dia. Hah? Dam? Apa aku belum cukup toleran? Aku tahan ini setiap hari, apa ini masih terasa seperti rumahku? Ini rumah Citra. Maksudmu, rumahnya, kalian sudah menikah. Rumah ini milik kalian berdua. Dasar apa dia berhak bilang ini miliknya? Maksudku, akta kepemilikannya atas namanya, secara hukum. Kamu kutip hukum ke ibumu sendiri? Berani sekali kamu. Hah? Sejak kamu menikah, kamu benar-benar membelakangi keluargamu sendiri. Ibumu benar. Turuti saja katanya. Yah, aku nggak cuma ikut-ikutan dia. Tapi menyuruhnya balik untuk makan malam kan cuma hal kecil. Itu saja kamu nggak bisa, hah? Dia cuma anak nakal. Saya pulang. Wah, senang sekali kamu bisa makan malam di sini setiap hari. Ayahmu dan saya sangat menikmati kebersamaan ini. Benarkah? Silakan duduk. Baik. Hai, tempat kerjaku baru saja membangun lapangan bulu tangkis baru. Mau ikut main suatu hari dengan ayahmu? Boleh saja. Berhenti ngobrol dan duduklah. Makanlah sebelum dingin. Setelah makan, kamu bisa urus mertuamu. Iya. Baik. Ya ampun, kesehatanku benar-benar menurun. Dadaku sakit setiap hari. Aku bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Putraku anak yang baik, tapi menantu perempuanku itu merepotkan. Dia bersikap seolah aku tidak ada. Dia bahkan tidak pulang lagi. Oh, tubuh tuaku ini. Siapa tahu berapa lama lagi aku harus menahan ini. Akhirnya. Tenang dan damai. Istri perlu dibentuk, seperti adonan yang perlu diuleni. Istri tidak boleh dimanjakan, lihat dirimu, dasar pengecut. Hei, lihat ini. Lihat apa yang telah kau jadikan dia. Kau suaminya, kau harus bertindak. Budi, katakan sesuatu, dong. Mereka menindas putramu sendiri, tepat di hadapannya. Kau di sini seharian, cuma merokok terus. Apa yang harus saya katakan? Apa bedanya? Omongan saya lebih tidak dianggap daripada kentut, menantu perempuan kita. Lebih kejam daripada seorang tiran. Saya tidak bisa mengendalikannya.
Citra, apa kamu harus melakukan ini? Saya hanya mencoba menjalani hidup saya sendiri. Hidupmu sendiri tidak ada tempat untukku, atau untuk keluarga ini. Benar, kan? Bukankah kalian yang membuatnya seperti ini dari awal? Kamu tahu betul bahwa selama orang tuamu pindah, semuanya akan kembali normal. Tidak mungkin. Itu tidak sopan kepada orang tuamu. Apa yang akan dipikirkan sanak saudara tentang saya? Lagi pula, kesehatan ibuku buruk. Kalau dia marah sampai terjadi sesuatu, bagaimana saya bisa hidup dengan diri sendiri? Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Citra, jangan kau desak aku. Arif, selama ini, selalu kamu yang mendorongku. Kamu mendorongku untuk menerima hidup yang tidak pernah kuinginkan. Mendorongku untuk meninggalkan prinsipku. Mendorongku untuk tahan dengan omelan terus-menerus orang tuamu. Dan sekarang kamu yang merasa didorong? Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang harus kulakukan? Sudah kukatakan padamu. Sudah kuberikan rencananya, sudah kutentukan batasnya. Sekarang kunci untuk menyelesaikan ini ada di tanganmu. Kamu hanya terlalu takut untuk memutar kunci itu. Aku. Aku akan pergi dengan ayahmu. Keluarga kita takkan bisa menyaingi yang mulia. Ayahmu dan aku akan berangkat besok, supaya tidak mengganggu siapapun. Ibu. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu hanya sedang kesal. Kalau ibu dan ayah sama-sama pulang, seluruh desa akan bilang aku putra yang tidak berbakti. Hanya gosipnya saja sudah cukup untuk membunuhku. Tolong, jangan lakukan ini. Aku tidak memintamu pergi. Cukup, berhenti menangis. Sudahlah, kita akhiri saja di sini. Ya ampun, kami sudah banting tulang untuk membesarkan putra kami. Kami pikir setelah dia menikah, kami akhirnya bisa menikmati hidup. Tapi siapa sangka, dia malah menikahi seorang menantu perempuan yang seperti monster. Dia memaksa putra kami sendiri untuk mengusir kami. Aku juga merasakan hal yang sama. Menantu yang tak tahu terima kasih seperti itu pantas disambar petir. Aku hanya menunggu karmanya datang. Ayah, ibu, bukannya kalian berdua mau pergi? Aku tidak akan mengantar kalian keluar, aku ada urusan lain. Beraninya kau, Citra, kamu sungguh-sungguh mengusir kami? Keluarga kami terkutuk karena harus mendapatkan orang sepertimu sebagai menantu kami. Ya Tuhan, mengapa engkau tidak menurunkan petir untuk menyambar wanita tak tahu terima kasih ini? Kalau tidak pergi sekarang, kalian akan ketinggalan bus. Kamu, Ayo pergi, ayo kita mengemis di jalanan. Ayo, kami lebih baik mengemis daripada tinggal di sini. Pergi. Ya ampun, Andi, kamu datang tepat waktu, kamu yang jadi hakimnya. Ada apa ini? Aku tidak pernah ingin kalian pergi. nak, ayahmu dan aku juga tidak ingin pergi. Ini gara-gara istrimu, dia tidak tahan dengan kami. Dia memaksa kami keluar. Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi Andi tadi malam untuk menasihati Citra. Tidak ada yang akan mengusir kalian dari rumah ini hari ini. Jadi, kamu Citra? Ya, aku Paman Arif. Halo, Andi. Aku dengar ada masalah di rumah. Oh Citra, dalam sebuah keluarga, tidak ada dendam yang bertahan semalaman. Nah, Siti, dia memang sangat blak-blakan, dan dia tidak pandai memilih kata. Tapi, hatinya baik. Kamu kan generasi muda, dan kamu berpendidikan serta bijaksana. Tidak bisakah kamu sedikit lebih memaafkan? Antara suami dan istri, pertengkaran di malam hari, bisa berbaikan di pagi hari. Jangan biarkan hal kecil merusak kedamaian, dan membuat orang luar menertawakan kita. Benar kan? Pidato itu sangat muluk-muluk dan disusun dengan sempurna. Kamu benar, Andi. Tapi bagaimana jika ini bukan hal kecil? Kalau hidup saya jadi berantakan, ruang pribadi saya diinvasi, dan kebiasaan saya tidak dihargai, apakah saya harus menerima semuanya? Dan saya, yang pulang ke rumah orang tuaku setiap hari, untuk makan malam bukanlah ulah kekanak-kanakan. Tidak, itu caraku untuk memberitahu mereka. Saya butuh batas-batas. Maksud saya, seluruh keluarga ini tinggal bersama perlu waktu untuk saling membiasakan diri kan? Setuju tidak? Ya. Saya punya solusi, sewa apartemen untuk orang tuamu di kompleks yang sama. Saya yang bayar sewanya penuh. Dengan begitu, Arif bisa menjalankan kewajibannya sebagai anak, dan kami sebagai pasangan punya ruang sendiri.
Tapi rencana ini ditolak oleh Arif dan orang tuanya. Itu karena kalau mereka tinggal di tempat lain, saya tidak akan merasa tenang. Orang tua saya membesarkan saya, mana tega saya menyakiti hati mereka sekarang? Lihatlah dirimu. Arif kan sedang susah, tahu. Kasihanilah dia sedikit. Andi, saya sedang berusaha memahami. Makanya saya serahkan hak untuk menyelesaikan masalah ini padanya. Kapanpun dia berhasil menyelesaikannya, saat itulah saya akan pulang untuk makan malam. Baiklah, Andi, saya sudah selesai bicara. Ayah, Ibu, lihat, saya tahu kalian tidak mau pergi. Karena kalian tidak mau pergi, ya tinggallah. Tinggallah sampai Arif bisa menyelesaikan masalah antara kami, dan membuat posisinya jelas. Saya pikir sikap saya sudah sangat jelas. Maksudnya apa itu? Mana jelasnya? Baik, kalau kamu sudah berkata begitu, maka kita semua akan tinggal di sini dan terpuruk dalam situasi ini. 5 tambah 23 ditambah 46. Ditambah 12. Citra, tunggu sebentar. Ditambah 7 sama dengan 14.656. Kamu tiap hari makan di luar, pasti mahal banget. Di rumah ini, setiap bulan, cicilan rumah, tagihan utilitas, biaya IPL, semuanya itu biaya tetap. Sekarang orang tuaku juga tinggal di sini, biaya hidup kita jadi jauh lebih tinggi. Sebagai bagian dari keluarga ini, harusnya kamu ikut menyumbang, kan? Kami sudah menikah 8 tahun. Ini pertama kalinya aku mendengar dia bicara soal uang padaku. Gajiku lebih tinggi dari dia. Tapi harta pranikah ini hanya milikku. Makanya aku tak pernah minta dia bayar cicilan rumah. Soal pengeluaran sehari-hari, pada dasarnya kita bagi dua. Siapa yang lihat sesuatu, ya beli. Kami tak pernah hitung-hitungan. Dan sekarang, dia malah pakai uang buat tekan aku. Baiklah kalau begitu. Kalau gitu, kita selesaikan sekaligus dan tuntas. Baiklah, ayo kita hitung. Sejak orang tuamu pindah ke sini, tagihan gas, tagihan utilitas, dan belanja bulanan semuanya melonjak, buat daftarnya, dan aku akan bayar setengahnya. Selain itu, aku yang beli apartemen ini sebelum kita menikah. Selama ini aku yang bayar cicilan rumahnya. Jadi, tidakkah menurutmu kamu dan orang tuamu harus bayar sewa? Aku tinggal di rumah putraku sendiri, dan aku harus bayar. Apa kamu benar-benar tergila-gila sama uang? Ibu, putramu yang mulai bicara soal ini. Dia yang mau hitung-hitungan, jadi aku cuma ikut-ikutan. Citra, kamu. Apa? Kamu masih mau lanjutin ini sama aku? Kamu kejam. Kamu yang mulai. Aku cuma ikut-ikutan. Baik, aku berhenti. Puas sekarang. Ngapain kita saling hitung-hitungan sebagai suami istri? Citra, aku benar-benar salah menilaimu. Kamu tidak salah menilaiku. Kamu bahkan tidak pernah mencoba untuk memahamiku. Kamu pikir aku akan menangis. Aku akan takut. Tapi kamu salah. Baiklah. Sudah waktunya. Aku mau makan malam di rumah ibuku, itu saja. Kamu. Ibu, biar aku bantu? Tidak usah. Kamu istirahat saja. Kalau putriku pulang ke rumah, dia harusnya menikmati hidup. Masa ia harus bantu-bantu? Ayo, sini. Sudah 8 tahun menikah? Tapi ibuku masih khawatir padaku. Aku anak yang buruk. Citra, pulang, cepat. Ada apa? Ibuku tidak akan bertahan. Citra cepat kembali ke sini. Apa yang terjadi? Ini ibu, kondisinya parah. Dia bilang dadanya sakit, dan dia tidak bisa bernapas. Sekarang dia di sofa dan tidak bisa bangun. Segera kembali ke sini. Jangan panik. Kamu sudah hubungi 112? Belum, saya belum. Tidak. Saya hanya memikirkan untuk menghubungimu. Hubungi 112 sekarang. Saya akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Siti? Saya tidak yakin. Dia bilang dia tidak enak badan. Saya akan pergi memeriksanya. Kalau begitu, saya akan ikut dengan ayahmu. Jangan, jangan. Kamu dan ayah sebaiknya tetap di sini saja. Saya sedang dalam perjalanan. Kalau begitu, hati-hati di jalan. Baik.
Jadi kamu memutuskan untuk datang. Mana ambulans itu? Mengapa lama sekali? Ibu bilang dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Kamu membuatnya sangat marah. Dia bilang dia tidak bisa terus hidup seperti ini, dia lebih memilih mati di sini, di rumah. Dia lebih baik mati di sini, di rumah. Aku tahu. Mereka cuma pura-pura di depanku. Pemeran utamanya adalah Siti, yang sedang sakit. Sutradaranya adalah Arif, yang panik dan khawatir. Arif, karena dia sakit, kamu harus bawa dia ke rumah sakit. Memanjakannya seperti ini bukanlah kewajibanmu sebagai seorang putra, ini malah menyakitinya. Diam. Kamu masih bercanda di saat seperti ini? Dengar, kalau ada apa-apa dengan ibuku hari ini, kamu yang akan berurusan denganku. Aduh, dosa apa yang telah kulakukan? Sampai dapat istri yang tega seperti ini, aku sudah tidak tahan hidup lagi. Minta maaf pada ibumu sekarang juga, dan minta dia mengampunimu. Apa kamu mau membuat ibumu mati hari ini, dan menghancurkan keluarga ini? Apa itu akan membuatmu bahagia? Ketiganya sedang berakting dengan sempurna, untuk membuatku merasa bersalah dengan kewajiban keluarga. Kalau aku tidak mengalah hari ini, kalau aku tidak mengaku salah, maka akulah penjahat yang menyebabkan mertuaku mati. Citra, mengalah sedikit saja. Pergi katakan sesuatu yang baik pada ibuku, dan biarkan dia tenang. Oke, bagaimana kalau dia benar-benar kenapa-kenapa? Bisakah kamu hidup dengan itu? Kedengarannya mulia sekali, tapi aku tahu bahwa kalau aku mundur satu langkah hari ini, aku tidak akan bisa maju lagi selamanya. Kamu? Halo, ini Taman Kedamaian. Gedung 11, apartemen 1101. Ada seorang wanita lanjut usia di sini mengalami nyeri dada. Dia bilang dia tidak bisa bernapas. Ya, saya perlu ambulans. Ya, itu benar. Kalau kamu benar-benar sakit, maka kamu harus pergi ke rumah sakit. Biarkan dokter memeriksamu untuk mengetahui apa yang sebenarnya salah. Kalau saya memang membuatmu sakit seperti ini, maka itu sempurna. Dokter bisa memberimu surat keterangan, saya akan bertanggung jawab penuh dan saya tidak akan lari darinya. Kamu, Siapa yang menyuruhmu menelepon ambulans? Hah? Kamu ingin seluruh lingkungan menertawakan keluarga kami? Apa maumu? Ibu, bukankah kamu baru saja bilang kamu sekarat? Menyelamatkan nyawa adalah yang utama. Kamu? Citra, kamu gila? Kamu memang harus membuat keributan, kan? Bukan saya yang membuat keributan. Yang membuat keributan adalah orang yang baik-baik saja tapi pura-pura mati di sofa, memaksa menantu perempuannya sendiri datang minta maaf. Dasar anak nakal, kamu mengutuk aku, beginikah seharusnya perilaku generasi muda? Ibumu sedang tidak enak badan, dan tidak hanya tidak menghiburnya, tapi juga membuat komentar sarkastik di sini. Dia benar-benar tidak enak badan? Baru saja dia terengah-engah, sekarang dia sudah penuh energi untuk datang dan memarahiku, kurasa tidak ada yang serius salah dengannya. Bukankah ini rumah Budi? Kenapa mereka memanggil ambulans? Aku tidak tahu. Aku baru saja mendengar banyak keributan di dalam. Jangan buka pintu, jangan biarkan mereka masuk. Citra, aku mohon padamu, jangan buka pintu, jangan biarkan hal ini terjadi. Arif, kamu yang memaksaku seperti ini. Bukankah kamu mencoba membuatku merasa bersalah dengan kewajiban keluarga? Maka hari ini, akan kutunjukkan padamu seperti apa tanggung jawab yang sebenarnya. Sekarang, mana yang lebih penting, harga diri ibumu atau kesehatannya? Halo, jadi mana yang pasiennya? Silakan masuk. Dia, ibu mertua saya. Katanya jantungnya terganggu. Dia susah bernapas. Ibu, ada keluhan apa? Mari kita periksa tekanan darah Anda. Saya merasa sudah jauh lebih baik sekarang. Jauh lebih baik. Ya.
Meski merasa lebih baik, kami harus periksa Anda untuk berjaga-jaga. Ayo, silakan duduk. Dia terlihat penuh energi. Sama sekali tidak terlihat sakit. Betul. Dia baru saja berteriak sangat keras. Saya dengar semuanya. Tekanan darah pasien sedikit tinggi, tapi selain itu, semuanya normal. Kalau masih khawatir, ikut kami ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Apa? Kalau Anda tidak mau pindah, ya sudah, istirahatlah dan coba jangan sampai emosi. Dokter, maaf sudah merepotkan Anda datang jauh-jauh, terima kasih. Jadi itu semua hanya akting untuk menantu perempuannya. Ibu mertua ini bukan orang yang bisa diremehkan. Citra, kamu memang luar biasa. Kalau gitu, kamu menang. Puas sekarang? Buat mengusir orang tuaku, segala cara akan kamu tempuh. Apakah hatimu terbuat dari batu? Kalau gitu, tanya saja ibumu, bagaimana dia pura-pura sakit hanya untuk mempermalukanku, hatinya terbuat dari apa? Kamu tidak akan puas sebelum menghancurkan keluarga ini, kan? Aku tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Sikapmu yang pelin-pelan itulah yang membuat kita begini. Baiklah. Jadi, ini lagi-lagi salahku, ya? Hah? Aku putra mereka. Kenapa kamu memaksaku untuk memilih di antara kalian? Tidak bisakah kita jadi keluarga yang hidup damai? Apakah itu terlalu banyak diminta? Bukannya aku sudah memberikan kesempatan itu, kamu dan orang tuamu menolaknya? Hah? Kamu selalu begitu. Aku sudah muak dengan semua ini. Hei Bu, ada apa? Citra, mertuamu datang ke rumah kita hari ini. Mereka bilang apa? Mereka tidak mengatakan hal yang terlalu kasar. Siti hanya menangis. Dia bilang dia minta maaf, bahwa dia seharusnya tidak datang ke sini dan merepotkanmu. Bui hanya duduk di sana, merokok, tanpa bicara sepatah kata pun. Ayahmu dan aku tidak tahu harus berkata apa. Jadi, Siti dan Bui sadar mereka tidak bisa berbuat apa-apa denganku, jadi mereka malah menekan orang tuaku. Citra, ibu tahu kamu sudah terluka. Tapi cara mertuamu bertindak hari ini, mungkin kamu harus. Ibu, jangan khawatirkan ini. Ibu dan ayah tidak perlu bertemu mereka lagi. Kalau mereka datang lagi, katakan saja kalian tidak ada di rumah. Itu rasanya tidak benar. Mereka datang jauh-jauh ke pintu rumah kita. Ibu, mereka ke sini bukan untuk memperbaiki apapun, mereka mencoba menjatuhkanmu bersama mereka. Ingat saja, kamu adalah dukungan saya, bukan hakim mereka, jangan biarkan mereka mempengaruhimu. Oke, saya mengerti. Asalkan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Apapun yang terjadi, pintu rumah kami selalu terbuka untukmu. Orang tuaku pergi ke tempatmu hari ini. Saya tahu. Mereka bilang orang tuamu sangat baik, dan sangat masuk akal. Orang tua saya, mereka hanya orang desa yang sederhana. Mereka tidak punya rasa batas-batas, yang mereka tahu hanya putra mereka sudah menikah. Rumah putra mereka adalah rumah mereka. Mereka pindah ke sini hanya untuk lebih dekat dengan saya. Ini pertama kalinya dia mencoba berunding dengan saya. Daripada marah-marah. Jadi, Mereka tahu mereka salah. Tadi ibu saya menangis terseduh-seduh, katanya dia seharusnya tidak berdebat denganmu. Dan dia seharusnya tidak mengatakan hal-hal buruk itu padamu. Dia sudah berusia 60-an, di depan orang tuamu, dia sampai membungkuk-bungkuk minta maaf. Apalagi yang kamu mau dia lakukan? saya tidak pernah menginginkan apapun darinya. Permintaan saya selalu hanya satu hal, dan saya sudah mengajukan solusi untuk masalah ini. Apa kita benar-benar harus pindah? Tidak bisakah kita tinggal seperti keluarga biasa dan punya kehidupan yang normal? Orang tua saya ada di sini. Kamu pulang makan malam setiap hari. Kita nonton TV bersama sebagai keluarga, ngobrol sedikit. Bukankah itu artinya kehidupan keluarga? Kenapa harus jadi pertempuran setiap hari? Seperti kita musuh bebuyutan? Baiklah, saya akan pulang makan malam besok. Sungguh? Citra, kamu serius? Ya, asalkan kamu memesan tiket kereta pulang mereka untuk besok di sini di depan saya. Saat mereka pergi, saya akan kembali untuk makan malam.
Tidak boleh ditunda sehari pun. Citra, kenapa kamu tidak bisa mengalah sedikit saja? Karena saya sudah terpojok di tepi jurang. Satu langkah lagi mundur, dan saya akan hancur berkeping-keping. Yang harus memilih adalah kamu, bukan saya. Arif, oh, Arif. Pernikahan kita 8 tahun. Mungkin akan segera berakhir. Ini semua barang-barang Citra yang paling berharga. HMPH. Citra, tunggu saja. Citra, kamu lagi ngapain? Saya lagi ngomong sama kamu dengar enggak? Ini ruang kerja saya. Kalau bapakmu mau pelihara ikan, cari tempat lain, jangan ada yang sentuh ruang saya. Atau apapun yang ada di dalamnya. Cuma makan sedikit tempat, apa masalahnya? Ini masalah besar. Saya yang beli rumah ini. Satu-satunya alasan saya masih izin mereka tinggal di sini karena pernikahan kita 8 tahun. Kalau mereka sentuh barang-barang saya lagi, jangan salahkan saya kalau rumah ini saya jual. Nanti semua orang bakal rugi. Kamu? Hampa, kamu pikir kamu hebat? Akan kutunjukkan siapa yang berkuasa, ini baru permulaan. Apa yang terjadi? Gaun sutra baru saya. Kenapa jadi begini? Ah, saya lihat kotor, ya saya cuci saja. Kain ini terlalu halus, jadi rusak waktu dicuci. Apa tidak ada yang kasih tahu baju jenis ini harus dry clean? Dry clean. Kalian orang kota memang cerewet ya. Satu helai baju saja mau dikirim dry clean, sia-sia uang saja. Ya ampun, saya bantu kamu mencuci, kamu malah tidak berterima kasih. Nak, sini, kemarilah. Lihatlah istrimu ini, saya bantu dia cuci baju, dia malah tidak berterima kasih. Itu cuma beberapa helai kain, dan dia mau dry clean, sia-sia uang saja. Citra, ibu niatnya baik, jangan terlalu keras pada beliau. Apa kamu lupa apa yang saya bilang kemarin? Baiklah. Kamu yang beli rumah. Kamu selalu benar, kan? Saya minta maaf atas nama ibu saya. Puas? Ini cuma gaun, oke? Berapa harganya? Saya yang bayar. Baju-baju ini harganya $1.600. Bayar pakai HP atau tunai? Segitu mahalnya? Kamu cuma peduli uang? Saya tanya sekali lagi. Bayar pakai HP atau tunai? Saya bayar pakai HP. Baik, saya bayar pakai HP. Puas? Dan hari-hari pun berlalu, kita jadi seperti orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Nak, ayah lagi incar alat pijat, harganya $1.600. Dan menantu perempuanmu itu sangat tidak tahu berterima kasih. Ibu di sini, mengerjakan semua cucian dan masak, dan punggung ibu sakit sekali. Hei, kenapa tidak belikan satu untuk ibu? Benar nak, ibumu susah. Sejak ibu datang ke kota ini, tidak ada tempat untuk ibu mengunjungi tetangga. Ibu bahkan tidak bisa bicara dengan orang di seberang lorong. Ibu bosan sekali setiap hari. Belikan ibu joran pancing. Ibu bisa memancing saat tidak ada kerjaan. Itu akan membantu ibu menghabiskan waktu. Ayah sudah pilih jorannya. Hanya $1.000. Ibu, ayah, gaji bulanan saya hanya sedikit lebih dari $2.000. Kalian beli semua barang ini hanya buang-buang uang. Ya ampun, menantu perempuan kita tidak tahu berterima kasih, dan sekarang anak kandung sendiri mengeluh kita boros. Apa salah ibu sampai dapat begini? Kami bekerja keras membesarkannya. Dan apa gunanya? Kami pikir anak kami di kota akan memberikan kami kehidupan yang lebih baik. Malahan, kami hanya mendapat tatapan sinis. Ayo pergi, ayo pergi.
Kami akan pulang ke desa. Kami akan mengemis. Kami tidak akan pernah kembali. Baiklah, saya tidak mengeluh tentang kalian. Saya hanya ingin kalian lebih hemat. Ini cuma alat pijat dan joran pancing. Saya akan belikan. Hei nak, ayah juga lagi incar yang ini. Sebenarnya, yang ayah benar-benar inginkan adalah joran yang ini. Dengar ya, joran ini jauh lebih bagus daripada yang $1.000. Kalian main-main apa sih? Yang ibu beli adalah sepeda roda 3 untuk belanja. Arif, aku akan lihat. Antara perlawananku dan tuntutan orang tuamu, berapa lama kamu bisa bertahan? Waktu berlalu begitu cepat, sekejap mata. Sudah 100 hari makan di rumah orang tuaku. Rumah ini sudah berubah jadi situasi penuh tekanan, dan aku cuma menunggu saatnya meledak. Alat pijat ini enak banget rasanya. Putraku bilang, oh, ibu sudah bekerja keras seumur hidup. Sekarang waktunya ibu menikmati hidup. Tidak seperti orang-orang tertentu yang selalu bersembunyi di rumah orang tuanya. Siapa tahu rezeki siapa yang dia nikmati? Tentu saja rezeki ibunya. Kalau putra kita melakukan kewajibannya untuk kita, itu sangat dibenarkan. Tapi kalau dia melakukan kewajibannya untuk ibunya, itu membuatnya jadi seorang pengkhianat. Ibu, putramu sangat berbakti, ya, dia belikan ibu alat pijat. Dia belikan ayah joran pancing. Tapi dia terlalu pelit buat sewa asisten rumah tangga untuk membereskan tempat yang sangat kotor ini. Maksudmu apa? Menurutmu apa? Ya, persis seperti yang terdengar. Kamu. Nak, dengar dulu, istrimu bilang apa? Dia bilang ini tempat yang sangat kotor. Katakan, siapa yang kotor? Ayah, ibu. Joran pancing dan alat pijat itu, aku beli untuk kalian berdua. Bisakah kita tenang saja dan berhenti bertengkar? Tolong, aku kerja shift malam tadi malam, biar aku istirahat sebentar, ya? Tapi, Citra, pulang besok pagi ya. Ayah dan ibu ada hal penting yang mau dibicarakan sama kamu. Oke, ayah. Ayo, lihat, kan kamu dulu suka banget sama udang gede-gede ini waktu kecil. Ayolah, makan biar ada proteinnya. Bu, saya nggak begitu lapar hari ini. Sayang, alasan ibu panggil kamu pulang kali ini ya, untuk bicara soal Arif dan orang tuanya. Ya, langsung aja bilang apa yang ada di pikiran. Ayah tahu kamu lagi sakit hati, tapi kamu nggak bisa terus-terusan dibiarkan gini selamanya. Kamu sama Arif sudah menikah 8 tahun. Jangan sampai omongan orang tuanya merusak hubungan kalian berdua. Iya, ayah sama ibu udah lihat kamu sama Arif tumbuh bersama. Bukannya dulu hubungan kalian baik-baik aja. Seperti kata pepatah, 100 tahun numpang satu perahu, 1000 tahun numpang satu ranjang. Jadi ayah sama ibu nggak mau lihat ikatan kamu sama Arif jadi rusak cuma karena orang tuanya. Saya tahu maksud kalian. Justru karena sudah 8 tahun bersama itulah saya nggak waktu orang tuanya bikin masalah. Hanya karena saya yang beli rumahnya, langsung usir mereka. Kami tahu kamu ini anak yang baik hati. Tapi pernah nggak kamu pikirkan, gimana kalau Arif nggak pernah mau mengalah? Dan kalau kamu bisa makan di rumah orang tuamu selamanya? Ya, saya sedang menunggu. Nunggu apa? Nunggu dia buat pilihan. Terus kalau dia nggak buat pilihan? Ya kita cerai, soalnya saya bukan orang yang pelin-pelan. Dan kalau dia nggak sanggup memilih antara saya sama orang tuanya, untuk ambil keputusan itu, maka saya rela melepas 8 tahun itu. Tapi, Bu, ya. Tolong berhenti. Saya punya pemikiran sendiri, dan saya harap kalian bisa menghargai keputusan saya. di mata kami, kamu selalu anak yang baik. Jadi apapun pilihan yang kamu ambil, kami akan dukung kamu. Cuma ibu sama ayah pengen kamu bahagia. Sudah. Citra sudah ambil keputusan. Jadi udahan ya, ayo kita makan. Oke, Ayo, makan. tambah lagi. lihat, di sana pas banget buat foto 100 hari cucu laki-laki kita.
Terus tembok yang di sana pas banget buat foto keluarga kita. Iya juga ya. Yang gede, ya? Bagus. Biar saya lihat, saya ukur dulu. Saya sama Arif lagi bertengkar, mereka malah tenang-tenang aja bahas mau pasang foto cucu mereka di mana seolah nggak ada masalah, mana foto pernikahan kami. Itu, saya simpan. Tapi saya taruh di mana ya? Ada di ruang penyimpanan di balkon. Oh, foto besar itu memakan banyak tempat. Lagi pula, kita kan sudah jadi pasangan lama. Buat apa repot-repot menggantungnya? Ayo, kita kerja. Sayang, lihat apa yang saya temukan. Mahal sekali. Ini cuma untuk foto pernikahan kami. Kita tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu. Tidak boleh. Untuk pernikahan kita, saya harus cari fotografer terbaik. Saya ingin mengabadikan istri saya di saat tercantiknya dan menggantungnya di rumah di tempat yang paling mencolok. Saya ingin melihatnya seumur hidup saya. Ada apa ini? Orang tuamu menurunkan foto pernikahan kita. Ini juga idemu? Ibuku. Dia cuma mau merapikan dindingnya. Fotonya sudah lama. Kita bisa foto yang baru saja. Arif. Lalu, apakah hubungan kita juga sudah usang? Seperti foto ini? Bisa begitu saja dibuang, disobek, atau diganti sesuka hati. Citra, jangan terlalu dipikirkan. Ibu saya tidak bermaksud begitu. Saya juga tidak bermaksud begitu. Itu cuma foto, kan? Kamu serius? Kamu cuma tidak mau punya bayi untuk keluarga kami. Makanya ide untuk merencanakan dinding foto cucu laki-laki bikin kamu kesal? Kamu benar sekali. Saya memang tidak mau punya bayi. Kamu. Arif, sekarang kamu dengar jelas, kan? Dia memang tidak mau punya bayi. Sudah lama saya bilang padamu hatinya tidak ada di keluarga ini. Dan kamu masih membelanya? 8 tahun. Kami sudah menikah 8 tahun. Lalu apa gunanya keluarga kami menikahkannya denganmu dari awal? Ibu, hentikan. Kenapa saya tidak boleh mengatakannya? Citra, katakan padaku. Kamu mau punya anak atau tidak? Kamu harus jelaskan hari ini. Ibu. Lihat ini dulu. Apa artinya ini? Apa yang terjadi? Ini laporan medis yang didapat Arif dari rumah sakit 3 bulan lalu. Bagaimana kamu bisa punya ini? Saya sembunyikan dengan baik. Ibu. Apa ibu tidak pernah bertanya-tanya? Kenapa, setelah 8 tahun menikah, kami masih belum punya anak? Sekarang ibu tahu. Ini tidak mungkin. Ini. Laporan medis tidak berbohong. Arif. Motilitas sperma rendah. Peluang hamil secara alami kurang dari 5%. Peluang untuk hamil secara alami kurang dari 5%. Selama ini, Arif terus bilang padaku, dia ingin fokus pada karirnya dulu. Katanya, tidak perlu buru-buru punya anak. Aku percaya padanya. Jadi aku yang menanggung kesalahannya. Semua tekanan dari orang tua kami untuk punya anak. Aku tak pernah sekalipun mengeluh. Sampai 3 bulan yang lalu, ketika aku tak sengaja menemukan laporan medis itu. Saat itulah aku sadar. Bukan dia tidak mau punya anak, tapi dia tidak bisa. Arif, kau menyembunyikannya dariku, kau menyembunyikannya dari orang tuamu, kau biarkan aku menanggung beban ini sendirian. Beban karena dianggap tidak mau punya anak. Ibumu bilang aku mandul, Ani bilang aku ini hewan berdarah dingin. Atas semua kata-kata itu, aku tak pernah sekalipun membela diri. Karena aku sedang menutupi-nutupi kesalahanmu. Citra, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku takut. Takut apa? Apa kau takut aku tahu yang sebenarnya dan memandang rendah dirimu? Atau kau takut orang tuamu akan kecewa padamu jika mereka tahu? Jadi kau lempar semua masalah ini ke pundakku? Ini palsu.
Semuanya palsu. Untuk menghindari punya anak, kau rela melakukan apa saja. Ya, ini palsu. Semuanya. Ini tidak mungkin terjadi. Ibu, itu stempel dari rumah sakit ternama. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Sekarang kau lihat di mana letak masalah sebenarnya dari hatur ini benar-benar ada, kan? Nak, kenapa kau sembunyikan ini dariku selama ini? Bagaimana mungkin keluarga kami bisa punya orang sepertimu? Kau akhir dari garis keturunan keluarga kami. Sungguh aib bagi keluarga kami. Sungguh memalukan. Ayah, ibu, saat ini, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Kenyataannya, saya tidak bisa punya anak. Garis keturunan keluarga kami akan punah bersamaku. Akan punah. Haha. Tunggu. Saya baru ingat. Ini semua salah anak nakal itu. Keluarga kami dulu punya nilai-nilai yang kuat. Sejak kami membawa anak nakal itu ke dalam keluarga, semuanya jadi berantakan. Benar. Itu anak nakal itu. Anak nakal itu. Ini semua salah dia. Ayah, ibu, tolong, jangan salahkan Citra. Ini semua salah saya. Maksudmu? Salahmu? Salah dia. Jangan kau ambil semua kesalahan itu sendiri. Benar, semua ini karena anak nakal itu, Citra. Anak nakal itu, dialah yang merusak segalanya. Kalau kita tidak menikahi wanita itu, kita pasti sudah punya cucu laki-laki sekarang. Hahaha. 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 Tapi ibu, ayah, kalau saya tidak menikahi Citra, saya pasti masih terjebak di kota ini. Tanpa tempat yang bisa saya sebut milik sendiri. Bahkan sekarang pun, saya cuma akan kerja serabutan dan numpang sewa kamar. Kota ini tidak akan pernah punya tempat untuk saya. Ayah, ibu, pertengkaran ini, mari kita akhiri di sini saja. Saya sudah sangat lelah. Oh iya, hari ini ulang tahun ibuku. Jadi habis kerja, saya makan di rumah orang tuaku. Jadi saya makan agak telat nanti. Citra. Nak, ada apa nak? Ada apa? Nangis. Laki-laki tidak boleh nangis tanpa alasan. Cuma karena cewek, kamu nangis kayak gini? Kamu ini benar-benar tahu? Citra, apa yang harus saya lakukan agar kamu mau pulang? Sudah saya katakan ribuan kali. Rumah ini bukan rumah saya lagi. Lukisan saya diganti. Sofa saya dipindahkan. Baju saya dirusak. Foto pernikahan kita dicoret-coret. Karena ibumu mau memakainya untuk bikin dinding foto buat cucu laki-lakinya. Tapi kamu tahu, anak itu tidak akan pernah datang. Kamu tahu itu, tapi kamu diam saja. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Salahnya di mana tepatnya? Salah karena nangis hari ini? Salah karena akhirnya jebol juga? Atau salah karena terpojok dan dipaksa menghadapinya? Kamu tanya kapan saya pulang. Aku kasih tahu. Saat mertuaku pindah dari sini. Jadi kamu tanya kapan saya pulang. Nanti saya kasih tahu. Saat mertuaku pindah. Kamu ini wanita tak punya hati. Lihat apa yang kamu lakukan pada putraku. Apa kamu mau menghancurkan seluruh keluarga kita hanya untuk memuaskan dirimu sendiri? Saya hadapi kamu sekarang juga. Diam. Kamu. Berani-beraninya kamu membentak saya? Sudah saya bilang diam, kalian semua. Semuanya, kembali ke kamar masing-masing, sekarang. Kamu? Anak yang baik sekali kamu ini. Citra.
Kita perlu bicara. Kali ini, kita akan membicarakannya dengan baik. Aku nggak kuat lagi. Setiap hari, aku terjebak di antara kalian berdua. Di satu sisi, ada ibuku. Di sisi lain, ada kamu. Kalian berdua adalah orang terpenting dalam hidupku. Tapi sekarang, kalian saling serang. Setiap hari, aku bolak-balik di antara dua medan perang. Kedua belah pihak terluka. Kedua belah pihak bertanya padaku, kamu di pihak siapa? Aku nggak bisa milih pihak. Pihak manapun yang kupilih, pihak lain akan hancur. Jadi kamu lari-lari di antara kami, berperan sebagai penengah, berkata bohong supaya kami berdua senang. Kamu pikir kamu sedang mendamaikan? Kamulah yang nyulut api. Setiap kali kamu lari ke aku, orang tuamu makin benci aku. Setiap kali kamu lari ke mereka, sedikit demi sedikit aku hancur. Kamu yang nyalain koreknya. Kamu yang siram bensinnya. Kamu pikir kamu terjebak di tengah? Sebenarnya, kamu nggak pernah terjebak di tengah. Kamu selalu ada di pihak mereka. Cuma kamu nggak berani ngaku. Enggak, aku bukan. Iya, kamu. Kamu cuma terlalu takut ngaku. Aku nggak tahu kalau semuanya bakal jadi begini. Aku nggak tahu kamu bakal sengsara begini. Aku nggak sadar kalau bertahan dalam hal seperti ini, ada harganya. Kamu nggak tahu apa-apa? Kalau gitu, kasih tahu aku. Apa yang harus kulakukan untuk dapetin kamu kembali? Permintaanku nggak berubah sejak pertama kali aku ajukan. Apartemen 2 kamar itu masih tersewa. Suruh saja orang tuamu pindah ke sana. Sewa dan tagihan utilitas, semuanya aku tanggung. Kamu bisa kunjungi mereka kapan saja. Bahkan kamu bisa ajak mereka makan malam, semua itu boleh, nggak masalah. Tapi malam hari, mereka pulang ke rumah mereka, dan kita pulang ke rumah kita. Aku butuh ruanganku. Mereka butuh ruang mereka. Kita butuh ruang kita. Apa permintaan itu nggak masuk akal? Bukan. Lalu kenapa kamu nggak mau lakukan? Kalau begitu, kenapa tidak bisa kau lakukan saja? Karena mereka tidak akan setuju. Karena mereka tidak setuju? Jadi aku harus terus menerimanya? Arif, kau salah paham satu hal. Ini bukan soal persetujuan mereka. Ini soal apakah kau membuat pilihan. Kau adalah putra mereka, dan kau adalah suamiku. Dua peran ini bukan untuk jadi kurir mereka. Ini untukmu membuat keputusan. Jika kau memilih mereka, aku akan menerimanya. Tapi jika kau memilihku, mereka juga harus menerimanya. Yang paling kutakuti adalah kau tidak memilih keduanya. Membiarkan kita bertiga terpuruk di rumah ini. Aku tidak bisa memilih. Kalau begitu, kau memilih mereka. Karena tidak memilih. Tetap sebuah pilihan. Kau memilih untuk membiarkan mereka tinggal. Kalau begitu, aku harus terus menahannya. Ya. Kau tidak melakukan apa-apa. Tapi kau melakukan segalanya. Aku perlu bicara baik-baik dengan orang tuaku. Bukan bicara. Tapi pemberitahuan. Kau pergi bicara dengan mereka, dan itu hanya akan jadi putaran lain di mana kau tidak memutuskan. Yang perlu kau lakukan adalah memberitahu mereka. Kau harus bilang, aku sudah menyewa tempat, dan kita akan pindah hari Sabtu. Arif, aku sudah memberimu lebih dari 100 hari. Itu sudah cukup lama. Pikirkan baik-baik malam ini. Malam ini ulang tahun ibuku. Sempurna. Aku akan menginap di rumah orang tuaku. Pertama besok pagi, aku akan menunggu jawabanmu. Citra. Mereka tidak akan menerimanya. Orang tuaku bilang ini. Kau
tidak bisa ditawar. Kalau ayahmu dan saya pindah keluar, rasanya seperti diusir oleh putra kami sendiri. Bagaimana kami bisa menghadapi sanak saudara dan mengangkat kepala lagi? Kalau begitu anggap saja aku bukan ayahmu. Itu pertama kalinya ayah memukul saya. Citra, saya sangat terluka. Kamu mengerti itu? Jadi apa jawabanmu? Bisakah kamu beri saya waktu lagi? Sebulan? Tidak. 2 minggu. Beri mereka waktu untuk menerimanya, beri saya waktu lagi untuk membujuk mereka. Saya sudah memberimu waktu lebih dari cukup. Lebih dari 100 hari. Lebih dari 2000 jam. Saya beri kamu semua waktu itu untuk memperbaiki ini. Tapi kamu masih belum memperbaikinya. Karena kamu tidak bisa menanganinya, saya yang akan urus untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Halo, hai. Bapak Wijaya, kan? Halo, Ibu Citra. Saya ingin bertanya. Di gedung 12, Taman Kedamaian, apartemen 2 kamar itu, apakah masih tersedia untuk disewa? Unit itu masih tersedia? Apakah Anda ingin menyewanya sekarang? Apa kamu sudah gila? Ya, saya menyewanya sekarang. Kalau itu cocok untukmu, ayo kita tanda tangani kontraknya. Saya ada waktu jam 3 sore ini untuk menandatangani kontrak. Nanti kita ketemu di rumah, oke? Tidak masalah. Tentu saja, tidak masalah. Sampai ketemu jam 3. Baiklah, Apa sih yang mau kamu lakukan? sudah saya bilang. Keputusan yang tidak bisa kamu ambil, saya yang akan ambil untukmu. Saya sudah buat janji untuk tanda tangan sewa sore ini. Sewa 1 tahun. Uang muka 1 bulan dan bayar 3 bulan di muka. Tempatnya siap ditempati kapan saja. Siapa yang kasih kamu hak buat ambil keputusan ini? Tanpa tanya saya dulu? Karena ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya. Yang lebih penting, karena selama 3 bulan terakhir ini, rumah yang katanya milikmu ini hanya menyakiti saya. Haruskah kamu jadi kejam sekali? Kejam? Kalau gitu, mari kita selesaikan sekali untuk selamanya. Saya sudah merawat anggrek ini selama 3 tahun. Sekarang semuanya mati. Ini karena ibumu buang sisa makanan dan kuah ke dalamnya. Ini buku paling berharga saya. Sekarang sudah sobek-sobek. Baju-baju ini. Seharga $1.600, ibumu masukkan ke mesin cuci dan rusak, dan dia bahkan merasa tidak bersalah. Dia malah merasa sedang menghemat uang saya. Foto pernikahan kita. Ibumu copot itu dan sembunyikan di lemari penyimpanan, lalu dirobek pakai pisau. Katanya tempat itu harus disimpan untuk foto cucu laki-lakinya. Arif, ini bukan soal kejam. Ini soal melunasi hutang. 3 bulan ini. Tidak hanya menghancurkan barang-barang saya, tapi juga menghancurkan perasaan saya terhadap rumah ini. Dan terhadapmu. Sisa kepercayaan dan kasih sayang terakhir yang saya punya. Saya menyewakan tempat ini tidak bisa ditawar lagi. Saya beritahu kamu. Sandiwara ini harus diakhiri. Dan orang tuamu harus pindah. Sabtu ini adalah batas waktu mutlak. Aku akan membereskan rumah. Aku juga akan menyiapkan semuanya. Tugasmu adalah memberitahu mereka keputusan kita. Lalu pada hari Sabtu, bantu mereka memindahkan barang-barangnya. Bagaimana kalau aku benar-benar tidak bisa melakukannya? Bagaimana kalau mereka benar-benar mengancam bunuh diri? Itu urusanmu. Tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu tidak bisa menanganinya, hukum yang akan menanganinya untukmu. Ibu Citra, selera Anda bagus sekali. Tempat ini feng shui-nya sangat bagus, sempurna untuk orang tua. Baiklah kalau begitu. Kontraknya sudah ditandatangani. Ini kuncinya. Oh, ngomong-ngomong, tentang masalah itu tadi, dengan Bapak Wijaya, Semuanya sudah beres. Citra sudah kembali. Aku dengar dari Arif kamu menyewa rumah besar untuk kami. Wah, kamu seharusnya tidak repot-repot seperti itu. Jujur saja, kami baik-baik saja di sini. Keluarga berkumpul dan bahagia. Tidak perlu buang-buang uang seperti itu. Kenapa harus menghabiskan banyak uang? Kami baik-baik saja di sini. sudah kuduga. Arif pasti tidak akan menyampaikan pesanku dengan benar. Jadi kali ini, aku sudah siap menghadapinya. Taktiknya yang bersikap netral benar-benar gagal. Sedangkan untuk tempat ini,
Sepertinya kalian tidak bisa tinggal di sini lagi. Karena aku sudah menjual rumahnya. Mengapa kau pikir bisa menjual rumah ini? Karena ini milikku. Aku bisa menjualnya kapan saja sekehendak hatiku. Kau bercanda, ya? Dasar anak nakal. Kau benar-benar menjual rumah ini. Lalu putraku tinggal di mana? Kami harus pergi kemana? Bukannya kau yang selalu bilang ini rumah Arif? Sekarang sudah hilang. Bagus, bawa dia pulang ke kampung halamanmu. Seluruh keluarga bisa berkumpul. Sungguh indah. Beraninya kau. Beraninya kau. Kepemilikan properti sudah dialihkan. Secara hukum, dalam 3 hari, rumah ini bahkan bukan milikku lagi. Bagaimana, aku punya nyali atau tidak? Citra, kau sudah gila? Ini, rumah kami selama 8 tahun. 8 tahun. Dalam 8 tahun itu, aku belajar satu hal. Rumah ini milikku, aku bisa menjualnya. Pernikahan ini milikku. Aku bisa mengakhirinya. Hidup ini milikku, aku bisa memulai lagi. Dan kalian semua, dari awal, hanya tamu. Tapi sekarang, tamu berusaha mengambil alih, jadi pemiliknya harus menjual. Dengarkan, pemilik baru datang minggu depan. Aku perlu kalian pergi sebelum Sabtu. 8 tahun bersama. Bagaimana kau bisa begitu teganya? Ya. Justru karena 8 tahun itu, semakin tinggi harapan, semakin sakit jatuhnya. Bahkan sejam yang lalu, aku masih naif berharap kau akan jelaskan pada orang tuamu. Sekarang aku tahu, punya rencana cadangan bukanlah salah. Tidak, sudah. Cukup, kalau sudah begini, lebih baik kita berpisah saja. Masing-masing pulang ke rumahnya. Cari ibunya masing-masing. Ini gila. Apa salah keluarga kami sampai harus dapat begini? Aku nggak tahan lagi. Jadi kita putus, begitu? Kamu mau jual rumah kan? Aku izinkan. Silakan jual. Jual saja. Ini istri yang baik yang kamu cari untuk kita? Ini yang katamu sudah beres semuanya. Benar kan? Kalau dia berani berbuat begini hari ini, ibumu dan aku akan anggap kami tidak pernah punya putra sepertimu. Keluarga kami tidak punya putra sepertimu. Citra, apa kamu harus sampai segitunya? Apa kamu harus menginjak-injak martabat keluarga kami hingga hancur berkeping-keping? Lalu harga diriku? Selama 3 bulan terakhir ini, harga diriku ada di mana? Dan martabatku ada di mana? Citra, apa keluarga kami melakukan dosa besar terhadap keluargamu di kehidupan sebelumnya? Kamu? Hah? Kenapa memperlakukan kami seperti ini? Nak, lihat dia. Lihatlah dia. Dan kamu masih membelanya, nak? Aku tidak akan mengizinkan kamu menjualnya. Ini cuma salinannya. Yang asli ada padaku. Arif, biar ku katakan sesuatu, melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun. Delapan tahun kita bersama itu nyata. Tapi beban 3 bulan ini juga nyata. Ketika cinta telah terkikis hingga hanya tersisa kebencian, melepaskan adalah satu-satunya jalan keluar. Ayo, makan buah lagi. Jeruk ini manis sekali. Oke. Sayang, apartemen itu, kamu benar-benar menjualnya? Proses transfernya sudah selesai. Pemilik barunya akan segera pindah masuk. Tapi kamu, setelah lulus kuliah, kamu menabung 5 tahun untuk uang muka. Ditambah lagi, semua tabungan keluarga kami yang dikumpulkan seumur hidup. Begitulah caramu bisa beli tempat itu. Dan kamu begitu saja menjualnya. Ibu, saya yang beli apartemennya. Tapi rumah itu, sudah lama bukan rumah saya lagi. Saat pertama kali kamu membelinya, kamu selalu berhemat dan menabung setiap bulan. Membayar cicilan rumah. Ayahmu dan saya melihat semuanya. Kami sedih melihatnya. Lalu kamu menikah dengan Arif. Kami pikir, akhirnya ada seseorang yang bisa berbagi beban denganmu. Dia tidak pernah berbagi beban itu. Saya bayar cicilannya sendiri. Sertifikatnya hanya ada nama saya di situ. Dia hanya pindah masuk, itu saja. Jadi bagaimana dengan kalian berdua?
Tempat yang mau kami sewakan ke mertuaku, apartemen 2 kamar itu. Saya rencananya tinggal di sana dulu. Perabotannya lengkap, semuanya ada. Kamu tidak pulang tinggal di sini? Ibu, usia saya 30 tahun. Saya bukan anak kecil lagi. Saya butuh ruang sendiri. Bukan saya tidak mau kamu punya ruang sendiri. Saya hanya khawatir denganmu, sendirian saja. Ibu, saya baik-baik saja sendirian. Dengan uang hasil penjualan itu dan tabungan saya, di lingkungan kita ini juga, saya bisa beli tempat yang lebih kecil. Dengan begitu kita dekat dan bisa saling menjaga. Kita tidak harus tinggal bersama. Sayang, jujurlah padaku. Pernikahan dengan Arif ini. Apa sebenarnya perasaanmu tentang ini? Sudah ku coba. Tapi setelah 8 tahun, satu hal sudah kubuktikan. Bukan karena aku tidak cukup baik, tapi karena keluarga ini tidak punya ruang untuk diriku yang sebenarnya. Dan Arif. Arif. Dia bukan orang jahat, dia hanya tidak pernah menyadari di mana seharusnya dia berdiri. Ibu, ayah, aku bukan cuma sedang keras kepala, aku sudah benar-benar memikirkannya. Sayang, 8 tahun. Aku belajar bagaimana caranya menjadi menantu perempuan yang baik, bagaimana menjadi seorang istri, untuk mengalah terus. Tapi aku kehilangan diriku sendiri di tengah jalan. Sekarang aku sudah menemukan diriku lagi. Dan mulai sekarang, aku tidak akan kehilangan diriku lagi. sayang, kamu akan selalu menjadi putri kami yang tersayang. Kalau kamu lelah, kamu selalu bisa kembali. Ya, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu. Sudah larut? Kenapa tidak menginap saja di rumah orang tuamu? Aku sudah hidup lebih dari 60 tahun, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang memperlakukan kulkas seperti wilayah pribadinya sendiri. Hempeh. Apa istimewanya susu impor, malah tidak sebagus susu kambing di kampung kita? Lihat apa? Aku tidak boleh minum susu yang dibeli putraku sendiri? Itu yang ku beli. Kamu yang beli. Terus, kalau kamu tidak mau aku meminumnya, ya jangan taruh di kulkas. Kenapa tidak dikunci saja di kamar tidurmu? Kemejaku kenapa? Kenapa semua berteriak-teriak? Aku nggak sengaja. Cuma bolong nggak masalah, masih bisa dipakai. Dasar anak nakal. Lagi pura-pura buat siapa? Aku sanggup beli. Dan aku sanggup buang. Tinggal 2 hari lagi. Minum susu sebanyak yang kamu mau 2 hari ini. Bakar kemeja sebanyak yang kamu mau, silakan. Setelah 2 hari ini, semua ini dan rumah ini akan jadi milik orang lain. Kamu berhenti di situ. Citra, kamu pikir kamu menang? Kamu kalah lebih parah dari siapapun? Aku akan suruh putraku cerai kamu. Perempuan cerai, gak punya rumah dan gak punya anak. Mari kita lihat kamu bisa bertahan gimana nanti. Ibu. Ibu benar sekali. Bagaimana aku hidup mulai sekarang? Mulai sekarang, aku akan hidup sesuka hatiku.
Citra, jangan pergi. Sudah kukatakan pada mereka, ku bilang kalau kau terus begini, aku tak akan punya apa-apa lagi, rumahku hilang, istriku pergi. Seumur hidupku, aku akan benar-benar sendirian. Citra, apa aku memang sebego itu? Citra, mereka pindah besok. Rumahnya sudah terjual. Mereka juga akan pergi. Kalau kamu mau tinggal di mana? Apartemen 2 kamar itu yang kusewakan ke mereka. Aku sendiri yang akan tinggal di sana. Ya. Kalau kita? Maksudku, kamu mau pergi? Kalau keluarga kami, bisakah kita menyelamatkannya? Arif, rumahnya sudah terjual. Keluarga ini sudah hilang. Tapi kita masih suami istri. Jadi menurutmu kita bisa kembali seperti dulu? Tembok itu kosong. Anggrekku mati. Bajuku disetrika. Susuku dihabiskan. Foto pernikahan kita tergores. Menurutmu kamu bisa mengganti semua ini? Aku masih bisa belikan yang baru. Ini bukan soal barangnya, tapi selama 3 bulan terakhir ini, setiap kali aku pulang, aku lihat rumah ini pelan-pelan berubah jadi milik orang lain. Dan kamu selalu di tengah, duduk di pagar. Lalu mau aku bagaimana? Mereka sudah pindah, aku sudah memilih kamu. Benarkah kamu memilih aku? Dan kamu juga salah, kan? Tidakkah kamu merasa sedikit pun berat hati? Ya. Aku berat hati. Untuk 8 tahun itu, aku berat melepaskan diriku, segala yang kuberi, dan ketulusan yang kucurahkan untuk mereka. Tapi berat hati bukan berarti kita bisa teruskan. Jadi kita benar-benar akan berakhir seperti ini? Banyak yang harus kita lakukan besok, jadi tidurlah. Citra, apakah kamu masih mencintaiku? Aku memang pernah mencintaimu, tapi cermin retak tak bisa diperbaiki. Sudah siap semua? Sebentar lagi. Halo, kami dari jasa pindahan. Silakan masuk. Oke. Wah, semuanya harus kita pindahkan? Ya. Biar saya bantu ambil akuariumnya, Pak. Jangan repot-repot. Saya tidak pantas mendapatkannya. Saya tidak mampu membelinya. Kamu tidak mengantar mereka? Tidak usah. Baiklah. Saya mau mengantar orang tua saya. Saya baik. Oke, saya paham. Aku mau antar orang tua pergi.
Semuanya akhirnya selesai. Hanya dalam 3 bulan, semuanya berubah. Halo, Ibu? Citra. Sudah selesai. Citra. Citra, kamu menangis? Aku di sini. Citra, pulanglah. Aku akan masak favoritmu, iga asam manis. Baiklah. Menangislah. Lepaskan semuanya. Minum air. Aku tahu kau sedang terluka. Lagi pula, itu hubungan 8 tahun. Bagaimana bisa kau melepaskannya begitu saja? Saya pikir saya akan bahagia dan merasa lega. Mengapa saya begitu sedih? Saya juga manusia biasa. 8 tahun bersama. Mana mungkin tidak sakit? Ya. 8 tahun bersama, bagaimana bisa berakhir begitu saja? Buka. Jangan nangis lagi. Minum supnya. Satu teguk lagi. Semuanya sudah berlalu sekarang. Ibu, saya sungguh sangat lelah. Saya tahu. Kalau lelah, pulang saja ke rumah. Kau akan selalu punya tempat tidur untukmu di sini, bersamaku. Pagi, ayo, duduk. Sarapan sudah siap. Lihat matamu, bengkak semua. Ayah, Makan. Hah? Kamu kurusan. Kamu harus makan lebih banyak. Ayah, Ibu. Saya harus segera kembali. Kembali? Kembali kemana? Apartemen 2 kamar itu. Barang-barang saya bahkan belum dipindahkan. Tinggal di sini saja beberapa hari lagi. Buru-buru apa? Betul. Pemilik baru akan pindah minggu depan. Saya harus mengeluarkan barang-barang saya lebih awal. Kamu pindah sendiri? Bagaimana dengan Arif? Itu urusannya. Bawa ini. Ini semua kesukaanmu. Ibu, saya hanya pindah ke kompleks sebelah. Bukan berarti saya pergi jauh. Hidup tidak berhenti hanya karena kamu di sebelah. Ibu? Baiklah, baiklah. Jangan jadi sentimental. Sekarang makan. Setelah makan, saya bantu kamu berkemas. Oke. Simpan separuh sambalnya untukku. Mimpi kali. Ini dia. Ibu, tempat ini sebenarnya cukup bagus, bersih, dan pencahayaannya bagus. Apa hebatnya? Sofa lusuh ini layak buat diduduki, dan pintu lemari itu bahkan tidak bisa ditutup dengan benar. Lingkungan lama kita cuma di seberang jalan, yang dulu kita tinggali, cuma selangkah lagi. Lihat saja tempat mereka. Sekarang lihat tempat sampah ini, beda jauh sekali. Sofa ini terlalu keras. Kalau saya duduk di sini terlalu lama, sciatika saya pasti kambuh. Keras? Kamu pikir tidak? Sofa di tempat, Citra itu kulit, harganya ribuan dolar. Ini sampah apa? Arif, katakan yang sebenarnya sekarang. Kamu benar-benar jual tempat itu? Ya, sudah terjual. Berapa harganya? Lebih dari 600.000 dolar. Lebih dari 600.000. Uangnya di mana? Ibu, apartemen itu milik Citra, jadi uangnya ya milik dia. Maksudmu, milik dia?
kalian sudah menikah 8 tahun, itu harta bersama kalian. Itu harta pranikah, dia yang melunasi cicilan rumahnya sendiri, secara hukum, Secara hukum ini, secara hukum itu, kamu mengutip hukum sama saya, dia menikah denganmu, dia milikmu. Apalagi sebuah apartemen, Benar. Nah, ibumu benar. Dia menikah denganmu. Dia milikmu. Uangnya adalah uangmu. Setidaknya, kamu harus dapat separuh. ayah. Tidak seperti itu caranya. lalu bagaimana caranya? Ayo, katakan pada kami bagaimana caranya. Arif, kamu masih membelanya? Di saat seperti ini, kamu masih membelanya? Aku tidak membelanya. Aku hanya menyatakan fakta. Faktanya, kamu seorang pengecut. Istri sendiri saja tidak bisa kamu kendalikan. Kita bahkan tidak dapat uang hasil penjualan rumah itu. Kamu tega meninggalkan kami, orang tuamu sendiri, di tempat seperti ini, dan kamu berani bicara soal fakta? Nak, dengarkan ibumu. Kamu harus bercerai. Tapi sebelum itu, ambil kembali hakmu. Untuk rumah itu, dia harus mengembalikan setidaknya separuhnya. Ibu. Orang tuanya yang membayar uang muka rumah itu, dia sendiri yang melunasi pinjamannya selama 5 tahun. Setelah kita menikah, cicilan rumah juga dia yang bayar. Aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Lalu uangmu habis kemana? Aku habiskan sendiri. Ada yang ditabung, tapi tidak banyak. Untuk apa? Berapa gaji bulananku? Kamu tidak tahu? Jadi kita biarkan saja? Aku yang bersalah padanya. Aku yang salah dari awal. Maksudmu apa? Kamu yang bersalah padanya? Dia yang mengusir kami, orang tuamu sendiri, dia yang jual rumahnya, dan kamu yang bersalah padanya? Bukan dia yang mengusir. Aku. Aku yang melakukannya. Aku yang salah dari awal. Salah apa yang kamu lakukan? Membawa orang tuamu tinggal bersama itu sangat dibenarkan. Anak mana yang tidak mau orang tuanya tinggal bersamanya? Tapi dia tidak mau. Dari awal dia bilang dia butuh ruang pribadinya. Ruang pribadinya sendiri. Itu rumahmu. Dia menikah denganmu, harusnya dia tinggal dengan keluargamu, di kampung kita dulu, semua keluarga seperti itu. Benar. Tapi kita sekarang tidak di kampung. Kamu. Jadi sekarang kamu mau bagaimana? Aku ingin memperbaiki segalanya. Menebus semuanya? Menebus apa? Menebus 8 tahun terakhir ini, atas apa yang aku berutang padanya. Kamu gila? Utang apa yang kamu punya padanya? Dia makan makananmu, minum airmu, tinggal di rumahmu, kamu yang berutang padanya? Ibu, dia tidak makan makanan atau minum airku. Biaya hidup, dia bayar setengahnya, aku cuma yang tinggal di sana. Akulah yang berutang rumah padanya. Rumah di mana dia tidak perlu terus mengalah, menahan diri, atau bersembunyi setiap hari. Arif. Oh, Arif. Ibumu benar. Kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Mungkin iya. Kamu tahu apa yang dia katakan padaku? Dia bilang, cermin yang pecah tidak bisa disatukan kembali. Awalnya, aku tidak mengerti. Cermin pecah? Kamu satukan kembali, masih bisa memantulkan bayangan. Tapi sekarang aku paham, bukan cerminnya yang pecah. Tapi akulah yang, sedikit demi sedikit, menghancurkannya. Arif, sadarlah, sihir macam apa yang dia telah berikan padamu? Dia tidak menyihirku sama sekali. Aku yang menyadarinya sendiri. Menyadari apa? Dia cuma anak nakal. Dia bukan anak nakal. Ayah, ibu, dia istri saya, yang saya nikahi. Kamu boleh pukul saya, bentak saya, terserah, tapi jangan bicara tentang dia seperti itu lagi. Jangan berani-berani meninggikan suara untuk seorang perempuan. Apa kamu mau? Benar-benar berbalik melawan ayah dan ibumu sendiri? Aku tidak ingin melawan siapapun, aku cuma ingin melakukan satu hal dengan benar. Di hidup ini, aku cuma ingin melakukan satu hal ini dengan benar. Kamu pikir kamu sedang apa? Kalau kamu keluar dari pintu itu, jangan berani-berani memanggilku ibumu lagi. Ibu akan selalu jadi ibuku. Arif, Arif. Kamu sudah pulang. Iya. Saya pikir,
karena barangmu banyak sekali, dan kamu pindah sendiri, saya akan bantu kamu. Barang-barangmu sudah saya kemas dan semuanya sudah saya taruh di kamar tidur. Orang tuaku sudah siap semua sekarang. MHM. Masih banyak makanan di kulkas. Gimana kalau begini, saya buatkan sesuatu untuk kamu makan sebelum pergi? Tidak, terima kasih. Buang saja semuanya. Oh, sini, biar saya bantu. Jangan. Saya bisa sendiri. Citra. Ya. Oh, aku bawain sayur-sayuran, buah, dan daging. Kulkas kamu pasti udah kosong sekarang. Aku tinggalin ini terus pergi. Ini taruhnya di mana? Taruh di sini aja. Oh, oke. Ada lagi. Jadi, kamu mau makan siang apa hari ini? Pesan antar. Makanan pesan antar tidak sehat. Gimana kalau aku masakin kamu? Oh, aku nggak mau mengganggu. Cuma... lagi pula, aku lagi nggak ada kerjaan. Aku akan pergi setelah selesai masak. Telur orak-arik dengan tomat. Enak nggak? Iya. Asin banget. Ini, coba sedikit. Kalau nggak enak, aku bisa bikin lagi. Kurang asin, ya? Oh, aku akan lebih hati-hati. Kamu nggak makan? Aku. Oh, lantainya kelihatan agak kotor. Aku akan pel. Aku bisa lakukan ini sendiri. Aku tahu. Terus kenapa kamu lakukan semua ini? Soalnya, aku belum pernah lakukan ini sebelumnya. Selama 8 tahun terakhir, aku jarang masak, jarang cuci piring, atau beli banyak buket bunga. Kalau kamu merasa terganggu, aku akan jarang datang. Tapi kalau kamu nggak terganggu hari ini, maka aku akan datang lagi besok. Terserah kamu. Ibu, ini ada jeruk impor yang saya belikan untuk ibu. Rasanya manis banget, coba deh. Taruh saja dulu. Ayah, harus kurangi merokok, itu tidak baik untuk paru-paru ayah. Tidak akan membunuh saya. Ini obat batuk yang saya beli untuk batukmu. Jadi, saya ada beberapa urusan, Saya harus pergi.
Kamu tidak berniat untuk menemui wanita itu lagi, kan? Ibu, Kamu pikir saya tidak tahu? Setiap minggu, kamu pergi ke tempat wanita itu masak dan bersih-bersih untuknya, bekerja keras seperti budak. Ibu, bukan seperti itu. Saya membesarkanmu selama 30 tahun. Pernahkah kamu memasak satu hidangan pun untuk saya? Dan sekarang lihat dirimu. Dia sudah mengusirmu dari rumah, dan kamu masih bertingkah seperti seorang pelayan membungkuk dan merunduk untuknya. Dia itu siapa bagimu? Orang suci? Bangsawan? Di mana harga dirimu? Kamu ini laki-laki. Ibu, Citra punya alasannya, Bu. Alasan, menurut saya dia hanya menyihirmu. Izinkan saya tanya satu hal. Kamu masih mau bersamanya atau tidak? Bercerai, iya atau tidak? Ibu, Citra itu istri saya. 8 tahun pernikahan, 8 tahun penuh. Dan dia masih dingin sekali padamu. Dia cuma hewan berdarah dingin. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuamu. Seperti mereka adalah musuh. Dan kau masih jadi anjing kecilnya. Ibu. Ibu, tolong. Saya butuh jawaban yang jelas, hari ini. Kau mau bercerai atau tidak? Saya tidak bisa. Kau tidak bisa? Kau tidak boleh melakukan ini. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu mulai sekarang, kau tidak diterima di rumah ini. Ibu, Mulai hari ini, saya tidak punya putra, dan ayahmu juga tidak. Ambil barang-barangmu, pergi dari pandangan saya. Pergi sana. Keluar. Sekarang. Pergi. Ibu. Tolong, Ibu, jangan. Kau. Ibu. Ibu saya. Dia di rumah sakit, Parah? tekanan darah tinggi, stroke. Dokter bilang, kami mengetahuinya lebih awal. Dan membawanya ke rumah sakit tepat waktu. Arif, ayo kita cerai. Apa katamu? Aku bilang, kita harus bercerai. Citra, kamu lakukan ini sekarang? Kamu tahu betul ibumu di rumah sakit karena kita mengusirnya. Itu perbuatan ibuku sendiri. Tepat sekali, itu pilihannya, sikapnya yang suka mendominasi, kebutuhannya untuk mengendalikan segalanya, keengganannya untuk melepaskan apapun. Tapi Arif, orang yang mendorongnya sampai ke titik ini bukan aku. Itu kamu. Itu aku. 5 tahun yang lalu, kamu bilang orang tuamu akan pindah ke sini. Aku sudah bilang padamu batasanku. Kamu bilang kamu paham, 3 tahun yang lalu. Kamu bilang mereka semakin tua. Aku sarankan menyewa tempat untuk mereka. Kamu bilang tunggu dulu. 3 bulan yang lalu, kamu langsung memesan tiket mereka dan bilang padaku mereka akan datang. Setiap kali, kamu punya alasan. Setiap kali, kamu menyuruhku bertahan. Setiap kali, kamu bilang ke ibumu Citra yang tidak setuju. Kamu dorong semua konflik ke aku. Dan menjaga tanganmu sendiri tetap bersih. Aku tidak. Kamu cuma jadi perantara, berusaha menyenangkan kedua belah pihak. Kamu pikir itu kebaikan, itu jadi anak yang baik. Tapi sebenarnya itu kelemahan. Itu penghindaran. Ibumu membenciku. Kamu merasa dizalimi. Aku sudah lelah selama 8 tahun yang panjang. Kamu pikir aku tak punya hati. Jadi katakan padaku, bagaimana kita keluar dari kekacauan ini? Kamu sudah siap untuk ini dari dulu? Kamu cuma harus memilih sekarang. Jadi kapan waktu yang tepatnya? Ibumu di rumah sakit. Kamu pikir ini waktu yang buruk? Lalu saat dia keluar dari rumah sakit, kamu akan bilang dia sedang pulih dan tidak boleh stres. Dan begitu dia benar-benar sembuh, kamu akan bilang padaku itu semua sudah berlalu. Kenapa diungkit lagi? Arif, tidak pernah ada waktu yang tepat. Kamu cuma menunggu-nunggu sampai aku menyerah, menerima takdirku. Menunggu aku entah bagaimana menjadi menantu perempuan yang sempurna untuk ibumu. Tapi bagaimana denganmu? Pernahkah kamu sekalipun memikirkan aku? Aku terjebak di tengah-tengah. Ini juga neraka bagiku. Data, Aku tahu ini juga sulit bagimu,
Aku menunggu lebih dari 100 hari untukmu. Aku menunggu lebih dari 100 hari untukmu memperbaiki ini. Sudahkah kamu? Kamu memperbaikinya dengan sangat baik sampai ibumu masuk rumah sakit. Dan sekarang kamu berani bertanya padaku, kenapa aku mengungkit perceraian di saat seperti ini? Aku benar-benar tidak mau jadi orang jahat lagi. Aku cuma lelah. Delapan tahun. Butuh 8 tahun hidupku untuk membuktikan satu hal, aku tidak bisa mengubahmu. Aku tidak bisa mengubah orang tuamu. Kita bertiga, kita semua terjebak dalam lingkaran setan ini. Sekarang, seseorang harus keluar duluan. Citra. Apakah kamu masih mencintaiku? Ya. Tapi itu sudah terkikis. Sama seperti foto pernikahan kita. Sudah robek. Kamu bisa memasukkannya ke bingkai baru, gantung lagi, tapi robekan itu tidak akan pernah hilang. Kalau, dulu, pada hari pertama orang tuamu datang, kamu berdiri di sampingku dan bilang pada mereka kalau ini rumah Citra, dan mereka harus menghormati cara hidup Citra, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Atau kalau, saat ibumu merobek foto pernikahan kita, kamu marah sekali saja dan bilang itu kenangan untukku dan Citra, maka aku tidak akan merasa kalau 8 tahun ini adalah lelucon belaka. Aku tidak pernah menyangka 8 tahun kita bersama hanya lelucon belaka. Tapi kamu tidak. Berulang kali, kamu hanya duduk di pagar. Kamu pikir kamu orang baik, berusaha menyenangkan kedua belah pihak. Dan apa yang terjadi? Ibumu membenciku, aku kesal padamu, dan kamu terbelah dua. Arif, hari ini aku minta cerai. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku sudah benar-benar memikirkannya. Tidak ada jalan kembali bagi kita. Benar-benar sudah. Tidak ada kesempatan lagi. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Arif, kuharap ibumu cepat sembuh. Aku tidak hanya sekadar sopan, aku serius. Sejak Arif dan saya bercerai, Siti pulih dengan cepat, persis seperti yang saya duga. Tapi kemudian masalah baru langsung muncul. Kenapa sayuran sekarang mahal sekali? Segenggam sayuran harganya lebih dari $1. Dulu di kampung kita tinggal memetiknya dari ladang. Hei, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu lembur? Pulangnya selalu larut malam? Sedang mengejar proyek? Dulu kamu tidak pernah sibuk seperti ini? Apakah karena Citra lagi? Ibu, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saya jadi gila di sini. Saya ingin mengunjungi tetangga, tapi tidak ada tempat untuk pergi. Saya ingin main catur di bawah, tapi tidak ada yang bisa diajak main. Orang-orang di kota ini sangat dingin. Kita sudah di sini 6 bulan, dan saya bahkan tidak tahu nama tetangga kita. Hei, Siti, ayo kita pulang ke kampung saja. Kita hampir tidak pernah melihat putra kita. Lebih baik pulang saja. Reumatisme ayah kambuh lagi? Tahu, di kota ini terlalu lembab. Ayo kita pulang ke kampung sebentar. Siti, sudah siap semua? Aku akan antar kalian ke stasiun.
Ah, tidak usah, kamu kan sibuk kerja. Kamu di sini sendirian. Jangan sering-sering begadang. Nak, kota ini, kamu tahu, memang bukan untuk aku dan ibumu. Kami akan pulang ke kampung. Ayo Siti. Citra, kamu serius mau begini? Cuma berkemas terus pergi? Aku akan ajukan cuti besok. Aku juga. Cuti tahunanku masih banyak. Citra, Kamu pahlawan kita. Iya, tidak bawa pasangan atau orang lain. aku akan gila. Citra, akhirnya kamu kembali. Mereka bilang aku sudah kembali. Tapi sebenarnya, aku tidak pernah pergi. Hanya saja, dulu aku terlalu banyak memikul beban sendirian. Citra, masih adakah kesempatan untuk kita? Bahkan jika itu hanya memulai dari awal, maafkan aku. Aku sudah menyia-nyiakan 8 tahun berusaha menjadi istri yang dia inginkan dan menantu perempuan yang diharapkan orang tuanya. Aku hampir lupa siapa diriku sebenarnya. Aku tidak ingin kembali. Dan aku tidak ingin membiarkan siapapun masuk lagi. Jika suatu hubungan mengharuskanmu terus-menerus mengecilkan diri hanya untuk menjaga kedamaian, maka hubungan itu sendiri sudah salah. Aku tidak menghapus Arif. Bukan berarti aku masih berpegangan, tapi aku tidak perlu melakukannya. Jadi begitulah. Melepaskan orang lain, dan mendapatkan diriku kembali. Rasanya seperti beban yang terlepas dari pundakku.